Karena sering kenang pengut tu yang mbak ngangan kuliah yang tu, hai pegah tegak hai pengut yang punya di India yang tu. Jadi saya waktu menjadi mahasiswa, saya latih mahasiswa. Ketika saya udah bekerja di KBRI, saya juga pernah ngelatih staff Ya. karya pegawai KBRI. Kita juga tampil ini. Jadi mahasiswa ataupun karyawan itu kita ini. Kita Tari apa tadi? Tari Lekok Pulau ya? Atau tari berapa? Banyak tari lain? Tari Likok Pulau. Kalau ya tari Likok Pulau karena yang paling hat-trick kan Likok Pulau sama sama lah kalau orang ini bilang Saman ataupun Likok Pulau. Jadi jadi itu dari mana itu bisa tari itu Ustaz Rizky sendiri? Saya alhamdulillah aktif di waktu itu di Sanggar Seni Selaut dong, di IN. Oh, di Sanggar Seni Selaut ya. Jadi alhamdulillah waktu itu saya belajar di Kok Pulau, Rapai Geleng. Ya. Jadi sedati terus dulu pernah juga kita aktifkan penampilan pencak silat karena saya juga aktif di pencak silat dari tarian ini ya. Sama kalau di Sanggar Seni Selaut sama siapa? Imam Joeni ya? Iya, Imam Joeni. Sedikit nih cerita. Kemudian ini bertemu istri. Ini istri apa orang India atau gimana nih ceritanya? Oh, orang Aceh, Bang. Ini kita orang bilang jauh-jauh merantau kenapa balik lagi ke Aceh lah. Jadi memang kembali lagi ke Aceh karena Bang Aceh ini memang beda dia kalau misalnya untuk makanan kan sangat berpengaruh itu dalam rumah tangga. Kalau memang makanan Aceh sama India ini dekat-dekat, Bang. Khususnya makanan Kerala. Khususnya makanan Kerala itu dekat. Cuman kalau orang Aceh taruh bumbunya itu cuman 1 sendok, kalau orang India bisa 2 atau 3, jadi lebih keras sebenarnya. Cuman, jadi waktu 2014 saya pulang ke Aceh, saya ketemu calon istri, ya kan, orang Gedong. Namanya Ridayani. Itu teman kuliah dulu tau? Enggak, jadi saya ta'aruf. Oh, ta'aruf ya. Ta'aruf, kami ta'aruf, terus saya sama orang tua ke rumah untuk memastikan bahwasannya saya bersungguh-sungguh untuk mau berkeluarga, mencari purmoh, kan yang mau ikut saya ke India. Itu persyaratannya. Mau ikut saya ke India. Kan karena orang goyang nih, mau ikut ke India kan orang mikir. Ya kan? Alhamdulillah pihak keluarga dari istri, terus istri juga ketika itu lagi sedang menyelesaikan tesis S2-nya di PSK Unsiah. Terus saya bilang oke, kita tunggu jeda 1 tahun dan kita berkomunikasi dengan selanjutnya nanti dengan berselang waktu 3 bulan akan lamaran, saya bilang, untuk tanda tanda bahwasanya untuk lamaran lah, untuk tanda ikat. Tanda jadi lah. Jadi khidbah meyakinkan pihak perempuan dan pihak keluarga. Karena kan orang kan kalau jauh kan nanti pikirnya, ini kenapa betul nggak, benar nggak kan? Jadi saya nanti kagak ada. Makanya saya confirm, saya firm sama keluarga, saya salat istiqorah, saya baca bismillah, orang tua sama ibu setuju,
ibu orang tua saya oke, karena kan ridallah fi ridha walidain. Jadi saya berprinsipnya itu aja. Ketika Ya. ibu saya setuju, saya lanjut. Ya. Kalau ibu bilang jangan, saya mundur. Mm. Ah, itu. Kalau bilang ibu, oke, oke saya tancap gas. Ya. Jadi kemudian menikah tahun 2015, 16. Ya 2014. 14 ya menikahnya ya. Ya, Itu langsung bawa ke India saat itu. iya langsung. Berarti Langsung anak-anak habis. lahir di India ya, Enggak, yang pertama lahir di Banda Aceh. di Banda Aceh. Ya, Ini berapa anak sudah? alhamdulillah 3, 3, 2 1 lahir anak, di India. 2 lahir di India kembar. Oh, kembar. Itu namanya nama India atau nama gimana itu? Eh ada dikit-dikit India lah, tapi lebih banyak ke Arabnya lah. Arab Jadi ya. iya, iya. Hmm. Hilya. Ah, dipanggil Ilya. Hilya. Hilya. Hmm. Satu lagi apa namanya Hilya Zafira Mutajam, itu anak pertama, perempuan, umur 6 tahun. Hmm. Yang kedua Muafak Hasan Multazam. Ya. Yang ketiga Muafik Hussein Multazam. Ada Arabnya juga. Tapi memang Rizky Multazam Mentengka memang nama India kayak gini. Agak mirip. Dia. Multazam nama India. Mungkin Rizky Haris dari Sarafa tanya menyerta kuliah di India nah susah percataran atau nah meri agak kesulitan di India beda kuliah. Mana? Jadi di India, kuliah di India mudah karena dosen-dosennya ini sangat membantu. Jadi ilung bang waktu di Aligar, Ya. profesor, karena profesor itu kan psikologi, tepu di ilung hanjut. Karena kurang bahasa lah. Itu. Ya. Dipanggil. Kamu kan bukan speaking English country. Sedangkan orang India jika dari SD ke bahasa Inggris. Amban. Iya, Jadi iya. Jadi kamu kalau mau pas, mau lulus, kamu harus belajar lebih aktif. Anak-anak India ini belajarnya membaca itu 10 jam per hari paling kurang. Nah, jadi kamu harus lebih dari itu. Terus dia umumkan sama kawan-kawannya, karena kalau orang India ini kita persaingan ketat bang, kompetitif. Dia umumkan, ini kamu tolong Rizky ini dia jauh dari Indonesia, dia mau belajar, kalian bantu, tolong bantu. Jadi ketika sudah profesor, dosen-dosen itu semuanya profesor bilang itu, saya dibantu sama kawan. Jadi catatan juga dikasih. Ketika saya nggak paham misalnya itu, saya tanya sama kawan juga dijelasin. Karena mereka ini karena kompetitifnya sangat tinggi. Apa itu? Terus setiap itu saya dipanggil semuanya. Jadi saya mengerti kamu nggak bisa. Kamu harus belajar sama dia. Jadi saya belajar sama kawan. Makanya dulu saya itu kawan sama orang India, tidak sesama sama orang Indonesia juga. Tapi untuk melatih bahasa, saya belajar kawan sama orang India, sama orang Thailand. Jadi dan motivasi saya juga ketika melihat kawan-kawan dari Thailand yang mereka itu ketika belajar lebih inilah, mereka aja tulis Latin itu belajar di India bang, lebih parah lagi dari kita. Mereka itu karena kan bahasanya kan ini, jadi belajar mereka itu dari tulisan Latin pelan-pelan, baca koran pelan-pelan, jadi bisa. Jadi saya pikir ini kenapa nih kalau dulu saya belajar hanya grammar saja, ini pusing. Jadi sampai di India, ketika sudah sering mendengar percakapan juga,
Jadi jadi pagi saya itu wajib BBC koran. Terus karena koran di sini murah, di sini cuma 3 rupiah, 2 rupiah itu kalau itu bahasa Inggris Bang ya. Ya. Koran berbahasa Inggris 2 rupiah. 2 rupiah itu kalau dirupiahkan 1 rupiah 300, berarti 600 lah. 600 rupiah. 600 rupiah kan cukup murah karena mereka Ya. subsidi. Buku juga begitu, kita bisa beli buku. Jadi buku itu sangat murah. Di sini pun ada di printnya. Sell only India, Bangladesh, and Sri Lanka. Jadi mereka subsidinya besar-besar di buku, di kertas, biar mahasiswanya bisa juga beli buku. Makanya kalau ada yang datang dari Indonesia, dosen-dosen waktu itu, dosen UIN juga yang datang sini, ketika saya bilang buku murah, mereka berpesta pora sampai buku banyak. Beli buku banyak-banyak ya. Iya, karena terkejut-kejut. Oh, ini murah sekali kok ini buku ini. Apalagi murah sekali. Jadi begitu juga biaya pendidikan juga murah sekali. Jadi gara-gara mereka ini kan budaya baca, budaya riset itu bagus. Jadi pendidikan India itu juga diakui lah. Juga mereka berbahasa Inggris.